Tuh. Contoh saya bikin folder baru ya. Ini ya lemot ya. Nah, kelas apa ini? Web. Kelas apa kalian? Ini Pak. Web kelas P gini ya. Nah, saya kasih nama web underscore kelas underscore P. Jadi di sini. Nah, jadi kalau kita sudah menyalakan sum-nya, nyalakan Apache-nya, nyalakan Apache-nya, kita bisa ngakses langsung di sini. Ngaksesnya bisa 127.0.1 itu Apache ya, atau bisa langsung pakai keyword localhost slash nama foldernya apa tadi? Web underscore kelas underscore P. Gini. Nah, jadi cara ngaksesnya gini. Kita sudah masuk web kelas P. Terus kalau kita pengen bikin PHP-nya di sini ya, kita bikin new file PHP. Nah, kita kasih nama sopo iki, Vincent. Nah, sarai telat Vincent. Vincent.php. Kita buka Vincent.php. Nah, kita isi, kita bikin script PHP-nya. Nah, tadi cara rekomendasi yang pertama kan gini. Cara bikin variabel gini, nama variabelnya apa? Nama variabelnya V, ini contoh, sama dengan ini. Nah, nggak perlu pendeklarasian tipe data. Jadi langsung kita isi nilainya, pamannya siapa? Ini website Vincent. Ini. Terus kalau pengen nyetak, kita bisa kombinasikan dengan script HTML. Namanya HTML-nya gini. HTML. Nah, gini ya. Kita kombinasikan script HTML di sini. Nah, kita cetak di sini. H1 namanya ya. H1. Kita bisa open PHP lagi di sini. PHP. Cara nyetak itu kalau PHP pakai echo. Itu kayak di Java namanya sistem print out, system.out.print itu di Java. V gini, echo V titik koma ini. Ya. Terus kita ngaksesnya sama. Bagian sini tadi. Kelihatan ya ini ya. Web underscore kelas underscore P garing nama filenya Vincent.php. Nah, kayak gini. Jadi kan pernah saya jelaskan tadi, kalau kita belajar PHP, kalau kita sebagai user, ini kan kita sebagai user ya, karena kita ngaksesnya di browser. Walaupun kita banyak script PHP yang kita masukkan, tetap nanti diterjemahkannya dalam bentuk HTML. Jadi kalau kita kontrol U gini, nah kita kontrol U gini, dia nggak ada HTML, nggak ada PHP-nya, jadi diterjemahkan langsung dalam bentuk HTML seperti itu. Jadi kalau pengen lihat scriptnya, tinggal di websitenya apa, Ctrl U, kelihatan scriptnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Clear? Clear ya sampai sini? Ada yang bingung? Wih, Clear Pak. Clear. ada yang bingung nggak? Jujur aja, nanti soalnya habis ini tak kasih tugas untuk UTS-nya. Daripada tersesat di jalan ya kan. Oke, ada yang bingung nggak? Oke ya sampai sini? Oke Pak. Oke, ini PHP. Terus PHP ini kita bisa bikin variabel baru ya. Contohnya kalau kita pengen penjumlahan ya, gini kita bikin $A sama dengan 12 titik koma B sama dengan 4. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Nah, kita bikin penjumlahan ya. Hasil titik 2 gini tinggal C sama dengan A plus B. Ini sih, jadi tinggal dijumlah aja. Ini kan nggak perlu deklarasi tipe data ya, langsung aja kita kasih value-nya. Kita bikin, ini kita bikin V. Nah, kalau pengen menghubungkan gini ya,
Nah, jadi kita cetak variabel berikutnya adalah C. Ini. Echo VC berarti hasil titik 2, terus hasilnya dari A plus B berapa. Kita refresh. Masuk ke sini, kita refresh. Gini. Ini hasilnya ya, jadi kayak gini. Jadi kalau teman-teman sama Ctrl U nanti tetap nggak muncul PHP-nya. Oke, clear ya? Enak ya, mudah ya? Nggak sulit ya? Sampai sini clear? Clear sampai sini? Clear, Oke? Pak. Oke, Ya, siap. Pak. Clear, Pak. Oke, selanjutnya kita bikin metode post sama get. Post sama get. Ya, jadi Vincent ini tak hapus dulu. Kita hapus aja biar nggak bingung. Kita bikin. Nah, kita bikin form. Form itu untuk bikin kayak isian ya di web ya. Form gini. Metodenya, nah ada dua model apa itu? Model apa ya namanya? Model request ya. Model request namanya post sama get. Post itu nggak kelihatan di URL, tapi kalau get kelihatan di URL. Post action-nya. Nah, action ini adalah nama file yang akan kita tuju ketika metode post. Contohnya kita bikin nama file baru, hasil.php. Nah, hasil.php ini kita buka di sini. Vincent. Nah, action-nya kita taruh ke hasil.php. Ya, contoh kita punya gini label bilangan 1 ini. Terus kemudian kita kasih kan ya, inputnya kita kasih teks, tipe teks, name-nya paman B1 ini ya. Kasih break biar bagus. Copy aja. Ini bilangan 2, ini kita kasih name-nya B2, name-nya harus beda ya. Kita kasih break lagi. Tangi bisa nih sobat. Oke, kita kasih button. Type-nya submit. Jadi submit itu ketika diklik refresh ya dia. Name-nya nggak usah, value-nya submit ini. Oke, jadi nanti kita arahkan hasilnya ke .php. Kita coba cek di sini. Oke, kayak gini. Kelihatan ya hasilnya kayak gini ya. Jadi kita bikin penjumlahan. Penjumlahan ya. Jadi kita bikin penjumlahan. Dia ngarahnya ke hasil.php. Nah, di hasil.php ini kita bikin PHP-nya. Nah, jadi kita bikin post. Karena dia metodenya post, kita ngambilnya pakai post. Contoh kita bikin variabel dulu A. Sama dengan kita ngepost dulu input dari yang ini, B1 ini. Mana? Dari B1 ini kita get dulu sama B2-nya kita get. Kita post dulu. Jadi B1 ini, name-nya kan B1. Di sini kalian harus bikin postnya juga B1. B1, gini. Copy aja ya, biar saya nggak ngetik banyak-banyak. Jadi di apa itu coding itu dibebaskan kopas. Perbolehkan kopas, asalkan paham. Nek koncone anggar di kopas saya nggak paham ya percuma ya kan. Nah itu B, kemudian C sama dengan A plus B gini. Ya, terus kita echo. Echo ini kita kasih H1 biar jelas ya, H1. Nah, jadi tag HTML itu bisa kita cetak model kayak gini. Ini ya. Ini. Jadi penghubungnya kalau di Java kan pakai tanda plus itu, kalau di PHP pakai titik. Tuh, jadi Vincent-nya ketika kita apa itu submit dia akan menuju ke hasil.php. Di hasil.php ini kita get
value dari B1 sama B2 nanti dijumlahkan hasilnya. Contoh, kita coba. Vincent.php kita kasih 12, 11. Hasilnya seharusnya 323 kayak gini. Oke ya. Biar bagus gini aja sih. Kasih hasil sama nih. Oh, 10 tambah 9. Nah, kayak gini. Ya, kita bisa bikin terserah tambah-tambahan kali nggak masalah. Mana ya tadi? Nih. Oke. 10 kali 20, 200. Nah, kayak gini. Dari ini ada yang ditanyakan. Dari sini ada yang ditanyakan. Clear ya? Ada yang kira-kira bingung di script ini? Clear, Pak. Oke, clear. Oke, ini kita post. Kalau kita get, post kan di sini nggak kelihatan nih. Jadi ketika submit gini, ini kan nggak kelihatan apa-apa di sini. Hasilnya tetap hasil.php. Kalau get, kita ganti get. Nah, get ya. Di sini kita harus ganti dengan get. Kita ganti get. Kita refresh. Nah, kita ganti 12 kali mamanya 70. Kita submit. Nah, di sini bedanya gini, bedanya kayak gini. Nah, ada tambahan ini ketika kita get. Jadi value-nya yang kita bypass untuk nilainya ke form ke apa itu file hasil.php itu ada value B1 sama B2. Gini, bedanya kayak gini. Kalau di post tadi itu kan cuma ini aja. Yang dihasilkan cuma kayak gini. Kalau di get hasilnya kayak gini. Perbedaannya post nggak kelihatan, get kelihatan. Terus enaknya pakai apa? Amannya sih pakai post. Pakai post. Tapi tetap nanti kalian butuh get untuk apa itu beberapa kasus tertentu. Seperti contohnya untuk delete. Kalau pengen update, paling cepat pakai get. Tuh. Tahu ya perbedaannya ya? Jelas ya? Jelas ya ini perbedaannya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sip. Ini post sama get. Kita kembalikan. Oke. Kemudian ini kan kita lempar ke file lain. Kalau kita lempar ke file sendiri gimana? Ini tinggal actionnya kalau kita lempar di file sendiri, actionnya dihapus saja. Berarti kita ketika submitnya di file itu sendiri. Nah, type-nya submit, jangan lupa dikasih name. Name-nya apa namanya? Input ini. Jadi tinggal PHP-nya kita taruh sini. Ini copy aja ya. Kita copy di sini. Nah, ini get-nya kita ganti post saja. Kalau di file sendiri, tinggal gini. Post. Tapi jangan lupa kalau di file sendiri kan kita load kan kita belum jalankan perintah submit ya. Berarti kita kasih if di sini. Maka dari itu kita kasih name input. Jadi akan dijalankan ketika buttonnya diklik. Jadi tinggal if. Nah, cara ngasihnya kayak gini. If set ini. Post, nama buttonnya apa? Nama buttonnya adalah input ini. Post. Gini ya. Nah, kayak gini. Jadi kenapa dikasih iset underscore post? Maka artinya adalah dia baru akan dijalankan ketika button inputnya diklik. Tuh. Jadi kalau dia nggak diklik, script ini nggak dijalankan. Gitu. Kita coba. Sorry mana tadi ini. Nah, umpamanya 12 kali 15. Submit. Nah, gini.
Ini kita ganti gini 90 ini submit berubah. Oke. Itu. Jadi ini adalah ketika kita running di file yang sama. Ini kita masih pakai native ya. Nanti untuk next-nya setelah UTS kita belajar framework. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Tidak ada, Pak. Sip. Nanti berarti tugasnya insya Allah lancar ya. UTS-nya individu ya berarti. Cocok. Bismillah, Pak. Bismillah. Oke. Next kita bikin koneksi dengan PHP. Koneksi dengan PHP. Kok PHP ya Allah. Koneksi dengan PHP MyAdmin atau MySQL database. Jadi caranya kita buka database kita dulu. Kalau MySQL sudah yang penting ini dinyalakan dulu ya. Ini kalian nyalakan, MySQL-nya pastikan nyala dulu. Kemudian localhost / php myadmin. Nah, ini. Oke. Jadi kita contoh, kita bikin, kemarin saya sudah bikin database ya. Namanya database-nya lupa saya. Tes kuliah ini. Nah, saya sudah bikin database namanya tes kuliah. Tes kuliah ini. Terus ada tabel biodata. Ini tak hapus saja, tak kosongi aja tabelnya. Transkit aja langsung. Jadi fungsinya bedanya transkit sama delete all apa? Ini yang berat. Ini tak balik nih praktikuman ya. Bedanya transkit sama delete all apa? Oh, jauh sing kleru. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Diajari nggak di waktu basis data? Iki ya buat iki lagi rangi. Diajari nggak waktu basis data? Bedanya transkit sama delete all? Lupa, Pak. Lupa, ya aduh, ada. Ya wis lah. Oke. Saya udah bikin tabel ya. Udah bikin tabel di sini, ID biodata sama nama. ID biodatanya tak kasih auto increment. Kemudian namanya varchar. Jadi ID biodata ini nggak perlu kita isi, dia otomatis ngisi dari database-nya. Gitu. Contohnya kita bikin kayak gini. Kita bikin insert ke, ini kan kosong ya. Kita bikin insert ke tabel biodata. Caranya gimana? Kita bikin file koneksi dulu. Koneksi database terlebih dahulu. Sebentar ya, sebentar. Tak. Oke, dengar suara saya dan dengar suara saya ya Mas Yan ya. Dengar, Pak. Dengar Pak. Oke. Benar, Pak. Kita udah bikin database. Nama database-nya adalah tes kuliah. Tabelnya adalah biodata. Isinya cuma ID biodata sama nama. Kita bikin insert di situ. Ini tak hapus saja. Inputannya cuma nama. Nama lengkap ini aja. Nah, name-nya kita kasih nama lengkap ini. Nah, caranya gimana? Kita tinggal bikin post di sini. Oh, sorry, kita bikin koneksi dulu ya. Koneksinya bikinnya kayak gini. Koneksi.php kita bikin dulu. Caranya adalah kita gunakan namanya mysqli_connect adalah itu salah satu fungsi bawaannya PHP untuk koneksi ke MySQL.
Dulu pakai MySQL_connect, sekarang yang baru MySQL_connect. Caranya tinggal namanya koneksi ya. Con sama dengan MySQLi, sorry, kecil aja, MySQLi connect. Nah, connect-nya adalah nama server hostnya. Kita pakai localhost ya, karena server kita sendiri. Nama username-nya itu kalau kita nggak kasih password, username-nya adalah root. Password-nya kosong ya. Ini password MySQL ya. Jadi ketika saya buka localhost PHP MyAdmin, nanti nggak pakai password ya. Jadi default-nya adalah root, password-nya kosong, kemudian nama database-nya. Nama database-nya adalah apa tadi? Ini, tes kuliah. Tes kuliah ini. Nah, oke. Kemudian kita cek if berhasil atau enggaknya. If con gini, maka dia echo berhasil. Else kita echo gagal. Nah, kita coba. Kita di sini koneksi.php-nya kita akses untuk memastikan koneksinya berhasil atau enggak. Oke, berhasil ya. Berarti koneksinya betul. Ini kalau sudah kita ngecek koneksi nggak usah ikutkan untuk ngecek koneksi aja. Kalau udah kita hapus ini. Oke, kemudian di Vincent ini kita kan bikin form di Vincent.php ya. Vincent.php ini. Ini kita refresh dulu. Oh, sorry. Kita refresh nama lengkap kayak gini ya. Ini kita bikin kayak gini. Terus kalau kita pengen bisa langsung manggil koneksinya, tinggal file koneksi tadi kita panggil di sini pakai include koneksi.php. Oke. Jadi ketika kita coba tadi ya, jadi ketika kita klik klik submit ini, maka dia langsung jalankan ini. Nah, kita ambil dulu value dari inputan nama lengkap. Jadi di sini name-nya nama lengkap, kita ganti nama lengkap. Nama lengkap ini. Oke. Terus caranya input gimana? Kalau kita query input database gimana? Input tabel gimana? Wih, query input tabel ya apa? Terus value atau field-nya dulu? Yuk, dulu Pak. Oke, nggak usah, terserah, tergantung kalian selera ya. Jadi kita kasih query key ini sama dengan MySQLi query. Jadi kalau kita bikin query, kita pakai MySQLi query. Terus sebelum query-nya gini, kita ambil, kan kita udah ambil koneksi ya. Kita ambil ini, variabel koneksinya ini kita panggil. Kita panggil di sini con, ya kan? Terus kita kasih insert, ya kan? Setelahnya con, into. Nama tabelnya apa tadi? Biodata. Nah, bisa di sini biodata ya, sesuai ini ya. Nama tabelnya sesuai ini. Biodata, tabel biodata. Nah, ID biodata nama. Bisa kita bikin kayak gini. Biodata gini. ID biodata nama, ya kan? Baru values. Nah, values-nya ID biodatanya kita kosongin aja, karena kan auto increment nanti dia diisi sendiri. Terus satunya namanya kita ambil dari post ini. Dia postnya nama lengkap disimpan di variabel A. Jadi kita di sini pakai variabel A. Oke ya, ngeceknya if key. Nah, jadi kalau key-nya benar, echo input berhasil. Nih, kalau salah, else echo input gagal. Ya. Oke, kita cek.
Ini kita MySQL query. Berhasil, input gagal. Kita coba tes. Vincent ini kita refresh, jangan lupa nama lengkapnya sama Oksaris soalnya. Saris apa jeneng bro? Saris tok ae ya. Susah Pak namanya Pak. Yes, Oksaris saja ini Susah aja. aja Pak. Yes. Kita submit, klik. Nah, ketika ada tulisannya input berhasil, kita cek di sini. Kita cek recordnya. Benar ya, Oksaris saja keluar. Kita input lagi, umpamanya Suneo. Nah, kita submit, input berhasil lagi, kita cek di sini, masuk. Kan? Kita panggil Cardiman. Nah, ini kita cek lagi. Nah, oke. Berhasil ya berarti insert kita ya. Insert kita berhasil. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak? Koneksinya, terus query-nya. Ini query-nya. Ini koneksinya. Terus ini query-nya. Oke. Sampai sini paham? Paham, paham? Paham Pak. Paham, Pak. Meyakinkan, paham Pak? Paham Pak. Lu komat. Paham, Pak. Oke. Oke ya. Terus gimana sih cara bikinnya kalau kita langsung bikin keluar tabelnya? Jadi kita bikin kayak gini ya. Kita bikin di sini, tabelnya di bawahnya sini. Kita bikin hasilnya di sini. Kita bikin aja begini. Tabel ya kan. Tabel. Kita kasih TR. TL itu tabel row ya. TH, tabel head. Nomor. Sama satunya. Nama lengkap. Oke. Terus kita bikin PHP gini. Kita bikin query versi kita. Query-nya apa tadi? MySQL query ya. Jadi kita bikin select tabel dulu. Caranya kita bikin S gini namanya. S sama dengan MySQL query. Select bintang from pena-penane biodata nama tabelnya. Sorry ini jangan lupa file koneksinya, variabel koneksinya di-include-kan. Ini. Ya. Kemudian kita tinggal bikin perulangannya while namanya i sama dengan MySQL fetch array. Jadi fetch array ini untuk membuat hasil query kita ini menjadi bentuk array. Fetch array. Karena kan ketika kita buka tabel, ini kan isinya banyak. Maka dari itu ketika kita menampilkannya harus pakai perulangan. Nih, pakai while. Fetch array, yang di fetch array apa? Variabel query-nya, S. Oke, tinggal kayak gini. Terus kita kombinasikan dengan tampilan HTML-nya. Nah, jadi ini PHP itu enaknya gini, fleksibel. Di sini kita tutup dulu PHP-nya, terus kita isi HTML-nya di sini, kita buka lagi di sini. Walaupun dia sebenarnya satu paket, tapi bisa kita pisah kayak gini. Tinggal kita bikin TR, tabel row, TD, nah, TD itu tabel apa itu? Kolom biasa ya. Kalau TH itu kan kolom header-nya. TD ini kolom biasa. Tinggal gini, PHP, echo i. Nah, kita kan sudah simpan di variabel i. Kemudian kita isi kayak gini. Indeks ke 0. Indeks ke 0 itu ID bisa. Terus kalau indeks ke 1, nama lengkap. Nah, jadi kan di sini, di sini kan ada dua. Ada kolom 1 sama kolom 2. Jadi kalau di array itu kan dimulai dari 0. Berarti ID biodata ini dianggap 0. Nama ini dianggap 1. Kayak gini. Nah, kemudian kita coba refresh di sini. Nah, gini ya. Biar kelihatan kita kasih border.
Satu ini. Nih, nah kita coba inputkan samanya siapa nama Rafael Dava ya kan. Nah ini submit. Nah keluar di sini Rafael Dava. Namanya Pak Ijo ini kita submit. Keluar di sini Pak Ijo. Gitu ya. Itu sih. Nah selain kita pakai 01 kita bisa langsung pakai namanya ini. Di sini kita bikin ID biodata. Di sini kita bikin nama. Oke. Kita refresh. Nih, Lamin nih coba. Giant. Nah, tetap bisa. Oke. Bisa ya? Kira-kira kayak gini ya. Bisa ya? Bikin kayak gini ya. Ayo, bisa nggak bikin kayak gini? Bisa nggak? Bisa? Insya Allah, Pak. Jadi UTS-nya kalian nanti bikin insert update delete versi kalian sendiri. Versi kalian contoh, Pak saya pengen insert update delete mahasiswa, silahkan. Pak saya mau bikin insert update delete untuk buku perpustakaan, monggo silahkan. Oke ya, gitu ya. Itu untuk UTS-nya nanti. Soalnya nanti tak upload penyusul. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Enggak. Nah, ini codingnya di-share nggak? Di-share, Pak. Share, Share, Pak. share, Pak. Share, Pak. Yang jaluk share codingnya bander. Alga bangun tidur, Alga. Oke, gitu. Nah, di sini tak share codingnya nanti kalian apa itu? Kalian apa coba sendiri di rumah ya. Oke ya. Oke, gitu aja. Kalau nggak ada ditanyakan, habis ini silahkan dicoba sendiri. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung WA saya aja nggak apa-apa. Hubungi saya ya. Oke ya. Oke ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke, gitu aja. Hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jumatan.